Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Kita masuk ke pertemuan yang ke-10 ya. Nggak terasa nih pertemuan ke-10. Ya, kita akan belajar tentang penentuan bagaimana dalam perencanaan lokasi. Nah, yang dimaksud ini adalah lokasi perusahaan. Pada umumnya sebenarnya kita tuh sudah pada paham ya, sudah pada ngerti semua lokasi perusahaan ataupun usaha kita itu yang seperti apa, bisa menarik ya, kemudian bisa ada keterkaitan nih antara barang keluar dan barang masuk gitu, kemudian bisa diingat oleh pelanggan atau konsumen. Nah, seperti itu ya. Jadi di dalam sini kita akan belajar ya tentang perencanaan lokasi, di mana penentuan lokasi itu juga harus dipengaruhi dengan fasilitas-fasilitas produksi. Ya, jangan hanya penentuan lokasi saja yang kita perhatikan, tapi kalau tidak ada fasilitas untuk produksi juga tidak ada imbal baliknya ya. Nah, di dalam sini di perencanaan lokasi ini juga nanti adanya lokasi yang ideal, yang seperti apa lokasi ideal itu ya. Nah, untuk ini di lokasi yang ideal yang diharapkan oleh banyak orang untuk perencanaan lokasi seperti apa? Apakah harus memilih lokasi atau pabrik itu yang strategis kah gitu ya? Apakah yang harus masuk ke dalam biar tidak untuk pabriknya itu tidak dilihat banyak orang gitu ya? Nah, itu harus semuanya difikirkan di dalam suatu penentuan lokasi dan juga fasilitas-fasilitas produksinya gitu ya. Untuk pemilihan lokasi baik ya untuk suatu pabrik baru ataupun pabrik yang melakukan perluasan suatu usaha itu juga harus adanya ekspansi. Ekspansi apakah yang akan difikirkan terhadap perluasan perusahaan ataupun pabrik. Jadi dalam ekspansi ini antara lain fasilitas produksi yang dirasakan sudah ketinggalan zaman harus ada renovasinya. Ya. Biar tidak terlalu ketinggalan zaman, maka harus mengikuti perkembangan teknologi. Yang kedua adalah permintaan pasar yang tumbuh dan berkembang di luar jangkauan kapasitas produksi yang dimiliki. Jadi perusahaan juga harus memperhitungkan apakah setiap tahun itu pertambahan produksinya itu seperti apa grafiknya. Apakah hanya tetap saja atau mengalami kenaikan atau bahkan mengalami penurunan. Nah, permintaan pasar ini harus sangat diperhatikan. Kalau permintaan pasar ini cukup bagus, artinya ada perkembangan ya, ada kenaikan permintaan dari setiap periode, akhir periode itu mengalami pertambahan. Nah, ini adalah perusahaan yang bisa dikembangkan, yang bisa memang dipertahankan untuk produksinya ya. Kemudian ngomongin lagi kapasitas produksi, banyaknya produksi yang dihasilkan. Yang ketiga adalah fasilitas pendukung. Siapa sih yang bisa memproduksi kalau bukan tenaga kerja gitu ya. Jadi tenaga kerja itu jangan sampai kekurangan. Oh, kalau di Indonesia ini banyak sekali tenaga kerjanya gitu. Tapi kenapa harus memakai tenaga luar dari luar negeri itu ya. Nah, ini bisa dia perhitungan dimungkinkan tenaga dari dalam negeri ini kurang terampil. Nah, bagaimana sih biar terampil? Makanya harus adanya pelatihan, kemudian adanya pengembangan kreativitas ya dari masyarakat gitu. Jadi di sini adalah kalau dikatakan tenaga kerja itu merupakan aset daripada perusahaan. Tanpa ada tenaga kerja meskipun itu fasilitas yang bagus, mesin yang bagus dan mengikuti zaman era gitu ya, teknologi, tapi kalau tidak ada tenaga kerja yang terampil, yang mempunyai skill, keahlian, nah, ini impossible untuk bisa dijalankan. Kemudian penentuan lokasi yang ideal.
di mana lokasi ideal itu mampu memberikan unit cost dari proses produksi dan juga mampu di sini untuk distribusi, bisa mendistribusikan dengan tingkat efisien yang maksimum. Apakah penentuan lokasi itu harus selalu di pinggir jalan gitu ya? Yang namanya strategis itu tidak ya. Mungkin hanya mungkin showroomnya nih yang di pinggir jalan, tetapi pabriknya masuk ke dalam gitu ya untuk biar tidak terlihat, boleh ini tidak terlihat oleh banyak orang, makanya pabriknya masuk ke dalam gitu. Tapi dengan masuknya ke dalam dari pinggir jalan gitu, jalan utama harus diperhatikan limbahnya ya. Mentang-mentang tidak terlihat nih, tapi itu limbah harus diperhatikan juga bagaimana pengelolaan limbah dari suatu pabrik itu bisa diamankan. Untuk menganalisis dalam suatu penentuan lokasi, ya pertama adalah penentuan untuk pabrik baru. Kalau pabrik baru ini tadi, apakah harus di pinggir jalan? Tidak, itu ya yang namanya lokasi yang bagus itu apabila akses jalan masuk ke pabrik baru itu mudah dijangkau. Kemudian ada penentuan lokasi cabang baru. Ini adalah pabrik yang mengembangkan ya, pengembangan pabrik. Kemudian penentuan lokasi baru atau di sini relokasi bagi pabrik yang sudah ada. Pabrik yang sudah ada kemudian direnovasi biar terlihat mungkin dibuat sedemikian rupa dengan bertingkat biar dari kejauhan itu terlihat gitu, karena dengan tingkatnya yang tinggi itu bisa terlihat oleh orang banyak gitu, orang lihat oh itu pabrik gitu ya, bisa dilihat gitu. Kemudian untuk proses penentuan lokasi pabrik di sini ada tahapannya. Tahapan untuk memperoleh lokasi pabrik yang ideal yang pertama adalah menentukan daerahnya. Yang cocok nih gitu ya. Jadi melihat apa yang akan diusahakan kemudian apakah cocok gitu ya. Ada di sini misalnya nih Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Nah Jawa Tengah itu kan luasnya, mau lokasi di daerah panas atau di daerah yang sejuk gitu. Nanti pabriknya akan untuk memproduksi apa itu harus mengikuti. Di mana bahan baku juga mudah didapatkan. Yang kedua adalah menentukan lingkungan masyarakat untuk diteliti secara rinci. Apakah sikap masyarakat terhadap rencana pendirian pabrik itu meyakinkan? Apakah masyarakat mengizinkan untuk dibangun suatu pabrik itu? Kemudian apakah dapat izin dari pemerintah? Semuanya harus ada aturannya, tidak asal beli tanah yang luas kemudian didirikan pabrik, ini harus minta izin ya. Sudah membeli tanah ternyata tidak diizinkan oleh pemerintah daerah untuk mendirikan pabrik. Nah, itu juga harus dikomunikasikan dengan baik. Jadi pabrik berdiri itu karena sudah mendapatkan izin. Entah itu dari pemerintah daerahnya atau dari masyarakatnya. Gitu. Untuk memilih lokasi terbaik ya, yang ideal gitu. Di sini ada tinggal milih mau penentuan lokasi daerah yang mana nih gitu ya, yang apakah di kota besar, apakah di pinggiran kota atau lokasi yang jauh dari kota. Namanya pabrik nih ya, pabrik tidak harus di pinggir jalan, namanya pabrik. Untuk tempat produksi tidak harus di tempat yang strategis itu tidak perlu, asal dia punya luas tanah yang cukup ya, kemudian mendapatkan izin itu. Nah, untuk penentuan kota yang besar atau untuk pinggiran kota itu tinggal kita melihat lagi bahan baku yang untuk proses produksinya itu sulit enggak nih didapatkan gitu. Ada di kota lain untuk mendapatkannya harus membutuhkan transportasi, waktu dan lain sebagainya. Nah, ini kurang efektif dan efisien.
Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi. Ini untuk faktor-faktornya ini cukup banyak ya, cukup banyak. Pertama adalah di sini ada lokasi pasar. Lokasi pasar itu yang seperti apa? Apakah lokasi ini termasuk di dalam konsumen harus berdomisili di mana, pasar yang dituju itu mana? Nah ini, apakah perusahaan akan memproduksi ini untuk siapa? Untuk konsumennya ke siapa? Apakah untuk dalam kota tersebut atau luar kota, atau mungkin untuk internasional, untuk produk yang ekspor gitu ya. Nah ini juga harus diperhatikan. Misalnya untuk konveksi ya, konveksi ini ada konveksi yang memang untuk orang untuk diekspor. Konveksi yang produk-produknya khusus untuk diekspor, bukan untuk dalam negeri gitu. Jika pasar yang terpusatkan pada lokasi tertentu, maka pabrik itu yang didirikan dekat pasar, tetapi jika pasar menyebar ke berbagai lokasi, maka pabrik ditempatkan pada titik yang memang bisa menghemat biaya distribusinya. Gitu. Nah, yang semacam ini ya, ini harus memang diperhatikan ya. Kemudian ada juga tadi ada lokasi, kemudian ada sumber bahan baku. Perusahaan yang karena sifat dan keadaannya itu manufaktur itu setengah jadi ya, di mana di sini bahan baku yang mudah rusak juga harus diperhatikan. Lokasi pabrik yang dekat harus dengan sumber bahan baku. Lokasi pabrik harus dekat dengan sumber bahan baku sehingga menghemat biaya untuk kegiatan dan proses produksi. Ya. Jadi kalau bahan bakunya sulit didapatkan, maka ini juga harus dihindari nih pendirian pabrik kalau masih harus keluar kota ngambilnya itu ya. Bahan yang berat dan susut cukup besar dalam proses produksinya. Misalnya ini pabrik semen atau kayu lapis di sini ya. Ini bahan yang memang berat ya pada saat pembuatan kayu lapis itu nggak mudah. Kayu lapis dengan ukuran sekian gitu tuh ada ya. Kemudian dari kulitnya yang terbuang itu jangan sampai jadikan limbah begitu saja gitu ya. Jadi untuk melihat di kayu lapis itu kita lihat banyak sekali proses produksinya, perjalanannya untuk menjadi suatu produk yang bisa diekspor gitu, itu harus diperhatikan gitu. Dengan berbagai macam tahap di kayu lapis itu ada banyak sekali limbah yang terbuang gitu. Nah, limbah yang terbuang ini di kayu lapis juga akan difungsikan dibuat suatu peralatan-peralatan makan misalnya ya, untuk makan itu dari kayu lapis yang tidak jadi atau yang dikatakan limbah gitu. Kemudian ada pabrik kertas. Nah, antara kayu lapis dengan pabrik kertas ini sering berkomunikasi, berkolaborasi ya, yang mana ada kayu lapis yang sisa-sisanya itu bisa dijadikan kertas itu. Kemudian ada transportasi. Nah, ini tadi ada lokasi, sumber bahan bakunya, kemudian transportasi. Perusahaan yang didirikan di daerah karena tersedianya fasilitas transportasi yang harus sesuai, maka di sini bisa menjadikan faktor penting ya. Dengan biaya transportasi yang rendah, maka bisa mengerucutkan cost-nya ya, dananya itu bisa diperkecil. Lanjut bahwa yang keempat ada tenaga kerja, buruh dan tingkat upah.
Kalau ngomongin tenaga kerja, yang dipertimbangkan adalah tenaga kerja yang cukup baik. Baik dari segi teorinya yang didapatkan di bangku pendidikan, kemudian ada keahlian, pengalaman, itu kemauan daripada perusahaan. Yang dicari adalah yang berprestasi, yang berpengalaman itu ya. Itu kebanyakan seperti itu. Dan ini gelap benar. Nah, di sini juga bagaimana sih tingkat upahnya? Untuk tingkat upah suatu perusahaan ya, itu harus mengikuti UMK-nya ya, upah minimum UMR-nya ya, upah minimum regionalnya. Kalau perusahaan yang namanya perusahaan besar atau pabrik itu tidak mengikuti UMR-nya, maka di sini perusahaan akan kena pasal-pasal. Maka di sini harus adanya tingkat upah yang sesuai dengan UMR-nya, gitu ya. Kalau sekarang mengikuti tinggal suatu kabupaten itu mengikuti UMR atau UMP-nya dari provinsi. Gitu. Kalau UMP berarti mengikuti aturan dari provinsi berapa persen gitu untuk gaji atau pengupahan. Gitu. Nah, jadi kalau untuk pabrik ya, atau perusahaan yang besar gitu, gaji seorang tenaga kerja atau buruh ya itu harus mengikuti aturan dari pemerintah. Berapa UMR-nya itu ya, tidak serta-merta yang menentukan adalah direktur perusahaan, itu enggak. Dia harus mengikuti aturan pengupahan pusat. Yang kelima adalah sumber energi atau tenaga listriknya. Untuk pabrik, kita semuanya tahu ya, kalau perusahaan pabrik itu memang membutuhkan tenaga listrik yang cukup besar ya. Semuanya menggunakan listrik gitu. Kemudian juga iklim. Iklim juga harus diperhatikan karena dengan iklim yang kurang bagus, misalnya ini lagi musim hujan. Nah, bagaimana ini untuk pengolahan ya kayu. Nah, ini sangat diperhatikan sekali kayu di musim penghujan. Ini akan selambat itu ya, tapi beda dengan pada saat musim panas gitu. Kayu ini cepat tumbuhnya gitu, cepat membesarnya gitu. Jadi kalau dengan untuk tanaman kayu itu memang sesuaikan dengan iklim. Pada saat musim panas kayu itu, tanaman kayu itu sangat bagus, dan nanti pada saat menjelang ke musim hujan itu atau dingin ini kayu-kayu bisa udah dipanen ya, dipotong itu pada saat ya semuanya mengikuti iklim ya. Kemudian undang-undang dan sistem perpajakannya. Nah, seperti tadi salah satunya adalah pengupahan, itu juga ada undang-undangnya. Kemudian sistem perpajakannya. Semua karyawan pabrik atau katakan buruh ya, dari level yang paling tinggi sampai ke paling bawah itu semuanya menggunakan suatu sistem perpajakan yang dikenain pajak-pajak gitu ya. Jadi meskipun buruh itu dia mempunyai gaji yang sekian, tapi nanti sudah ada pemotongan pajak. Nah, itu. Pajaknya sekian. Jadi misalnya gajinya satu untuk UMR-nya ya 19 ya 1.900.000 udah dikenain pajak sekian, tapi pajaknya itu bisa ditolerir karena kecil ya pajak untuk tingkat buruh. Yang pajak yang besar di mana tergantung dari nilai perusahaan. Kemudian sikap masyarakat terhadap pabrik tersebut, apakah masyarakat ini nyaman dengan adanya pabrik yang ada di sekitarnya gitu ya, itu juga harus diperhatikan sikap masyarakat. Kemudian pembuangan limbah atau pengolahan limbah industri itu juga harus sangat diperhatikan sekali. Untuk
suatu keputusan ya, lokasi untuk suatu perusahaan yang beroperasi secara luas, banyak sekali keputusan yang harus diperhatikan. Salah satunya di sini ada lokasi negara, di mana di sini harus mempertimbangkan yang pertama adalah resiko politik, kemudian budaya dan ekonominya, kemudian ada juga lokasi pasar karena memang produk itu telah dibuat memang harus bisa diserap oleh pasar agar keberlangsungan perusahaan itu dapat terjamin. Kalau perusahaan itu tidak bisa masuk ke lokasi pasar atau pangsa pasar, maka perusahaan ini akan cepat gulung tikar gitu ya rekan-rekan. Nah, ketersediaan tenaga kerja, upahnya buruh, tingkat produktivitas, kemudian karena unsur tenaga kerja. Jadi perusahaan yang didirikan atau pabrik yang didirikan di daerah tersebut harus bisa menyerap tenaga kerja yang ada di daerah tersebut, bukan tenaga kerjanya malah mengambil dari luar kota gitu ya. Nah ini makanya masyarakat sering tidak setuju bagaimana ini pabrik berada di kota A, tetapi tenaga kerjanya mengambil dari luar kota, sedangkan tenaga kerja yang ada di kota A ini tidak diberdayakan gitu. Nah ini adalah bisa menjadi hal-hal yang kurang baik antara perusahaan kemudian dengan masyarakat gitu. Begitu kemudian ada resiko nilai tukar mata uang karena mata uang dari suatu negara yang memang fluktuatif. Ini untuk suatu perusahaan yang menggaji karyawannya ini harus menukarkan uang nih, misalnya bukan menukarkan uang, tapi berdasarkan nilai tukar uang gaji mereka itu jika diuangkan dalam bentuk lain ya. Misalnya ini ada tenaga kerja nih TKI, kemudian pulang ke Indonesia dengan membawa uang yang cukup banyak, itu kemudian ditukarkan di Indonesia juga harus mengikuti perkembangan ekonomi yang ada gitu, nilai tukar yang ada di Indonesia gitu. Oke, untuk pemilihan lokasi daerah ini tadi udah disinggung ya, bagaimana sih lingkungan hidup itu bisa diikutin gitu, kemudian adanya kedekatan dengan bahan baku, kemudian ada di sini biaya tanah pendiriannya itu juga harus diperhatikan. Benar ya, benar. Lanjut ya, untuk keputusan lokasi dalam memilih suatu tempat ya yang bisa dikatakan site ya. Faktor yang dipertimbangkan tadi adalah biaya lokasinya yang mau dibeli itu sesuai enggak, kemudian masyarakatnya senang enggak itu, pemerintah daerahnya mau enggak nih gitu. Kemudian sistem transportasinya apakah mudah dijangkau, kalau itu menggunakan jalur darat, jalur laut, ya seperti itu juga harus diperhatikan. Pembatasan daerah, kemudian adanya kedekatan jasa dengan pemasok yang dibutuhkan, dan permasalahan dampak lingkungannya. Kalau kita ngomongin jasa ya, di sini sektor jasa itu mendasarkan pada suatu volume yang mungkin didapatkan dengan memperhatikan komponen seperti daya beli konsumen. Apakah sangat antusias dengan produk yang dihasilkan gitu ya. Nah ini tergantung produk yang dijual ini memang digunakan untuk wilayah setempat ataukah untuk diekspor. Kalau perusahaan kayu lapis ini kebanyakan tidak diperdagangkan di dalam negeri, kebanyakan dijual di luar negeri ya. Jadi di situ pabrik itu hanya bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak, tetapi produk-produk yang dihasilkan ini akan diekspor.
jasa dan citra yang cocok dengan kondisi demografis konsumen. Nah, iya sebaiknya nih kalau ngomongin perusahaan ya, kalau ngomong perusahaan besar, apakah harus disesuaikan dengan kondisi demografisnya gitu ya. Perusahaan besar yang paling jelas itu adalah bagaimana sih bahan bakunya saja gitu ya, bahan baku ada terus, itu mudah didapat, jangkauannya juga tidak terlalu rumit gitu. Kemudian ada kualitas persaingan. Tergantung nih mau perusahaan kecil atau perusahaan besar gitu ya. Kalau perusahaan yang besar dengan adanya persaingan dia sudah biasanya mempersiapkan diri gitu ya. Di sini ada saya bedakan antara lokasi jasa profesional dengan lokasi untuk manufaktur. Ini untuk dari jenis biayanya ya. Kalau biaya untuk lokasi jasa atau di sini profesional itu penentuan biayanya pada sewa. Kemudian ada jam kerja, upah, di situ ada lembur gitu ya. Ini kali rekan-rekan bisa cermatin bahwa untuk manufaktur dengan lokasi jasa yang menjual eceran atau perusahaan yang kecil atau dikatakan usaha yang kecil dengan usaha yang cukup besar ini sangat bedanya cukup jauh ya. Kalau dilihat untuk usaha yang profesional ini, volume pendapatannya dipikirkan adalah lokasi kemudian daya beli masyarakat. Tapi kalau di manufaktur itu yang dipentingkan adalah bagaimana sih pengiriman barang itu ke luar negeri bisa gitu, kemudian ke luar kota bisa dengan lancar gitu. Dia tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya karena dia target penjualannya adalah ke luar negeri atau keluar daerah gitu ya. Kalau masyarakat di situ tidak membutuhkan, dia tidak akan keberatan, nggak membutuhkan juga nggak apa-apa karena tujuan penjualan adalah keluar kota atau bisa keluar negeri gitu ya. Nah, di sini juga ada bagaimana sih metode penentuan lokasi pabrik. Sudah banyak ya kita bicarakan di depan tadi. Ini contoh pendirian klinik. Suatu klinik itu yang diperhatikan untuk pendirian klinik ada biaya sewa, ya. Kalau belum punya tempat, masih menyewa, biaya sewa. Kemudian bagaimana sih kemudahan dapat dijangkau transportasinya, kemudian bagaimana nih bisa tenar gitu ya di daerah tersebut, kemudian mudah dicapai oleh karyawannya, tempatnya gitu. Jadi akses-akses ini yang menjadi bobot di dalam faktor-faktor yang menentukan ya. Kalau dinilai di sini ada bobot faktornya, biaya paling kemudahan untuk penjangkauannya itu sampai nilainya 40. Jadi untuk kemudahan dijangkau itu adalah transportasinya ya. Transportasinya itu mudah atau sulit. Dan seterusnya di sini untuk lokasi potensial ini ada tiga tempat. Nanti bisa mau di mana nih milihnya itu. Ataukah lokasi A, lokasi B, atau lokasi C. Nah, kita lihat untuk biaya sewa. Ini contohnya untuk biaya siswa di lokasi A 1, B-nya 3, C-nya 4. Nah, kita ini kalikan aja di sini 30 kali 1 yang bobot skornya 30. Yang 30 kali 30 90 dan 30 kali 4 untuk bobot skor untuk C ada 120. Dan seterusnya setelah direkap nilai secara global ternyata untuk lokasi A 230, B 280 dan C 240. Kita bisa melihat di sini bahwa nilai skor ini kalau 1 itu jelek. Semakin besar skor kita kasih nilai
bagus, berarti skor yang besar itu yang akan dipilih untuk pendirian klinik, yaitu lokasi B gitu ya. Kalau makanya di sini perusahaan atau suatu saat nih rekan-rekan semuanya mau mendirikan suatu usaha, udah modal semuanya, cari tempat harus ini ada kriteria 2 tempat, berarti ya, anggap aja ini A dan B itu ya, ini dinilai dari biayanya, misalnya dia akan mendirikan bukan sewa lagi, nah itu biaya pendirian berapa di lokap B dan C-nya gitu ya, semuanya harus diperhatikan. Nah, antara A dan B nanti bobot skor yang paling tinggi itu yang dipilih gitu. Ini ada tulisan tugas kelompok ya. Kemarin kan sudah ada tugas kelompok, jadi ini lewatin aja, gampang ya, nggak usah dikerjakan di sini ya. Dapatkan informasi ini seandainya ya rekan-rekan semuanya mau menentukan usaha bisnis yang akan dibuka. Yang diperhatikan tadi ada 4 ya, ada beasiswa, tenaga kerja, sumber permintaan, akses ke, maka ini semuanya harus dianalisis, keempatnya ini harus dianalisis begitu. Ini dikasih contoh, sebuah perusahaan yang memproduksi barang itu mempertimbangkan 3 lokasi untuk pendirian pabrik baru. Studi yang dilakukan menghasilkan sebagai berikut. Harga jualnya itu 120.000, kemudian jumlah produksi paling ekonomis itu 2.000 unit. Jadi kita harus memperhatikan di sini ada 3 lokasi, yaitu X, Y, Z ya. Kalau biaya tetap, kita lihat di situ biaya tetap atau fixed cost untuk A, untuk X itu 30 juta, B-nya, Y-nya itu ada 60 juta, kemudian ada Z-nya itu ada 110 juta. Itu untuk biaya tetapnya. Jadi kita bisa melihat biaya tetap yang paling besar adalah yang Z. Ya. Kemudian untuk biaya variabel per unitnya, kita lihat untuk X-nya itu paling tinggi, yaitu 75.000. Sehingga kalau kita totalkan, total cost-nya ini sini sudah saya hitungkan total cost-nya, ticket cost ditambah F ya, variabel, biaya variabel dikalikan X-nya, itu X-nya di sini adalah dianggapnya yang paling ekonomis itu 2.000 X-nya, kemudian Y-nya ada 120.000 itu, maka dihasilkan nilai X itu untuk total cost-nya 180.000, kemudian Y-nya itu 150 juta ya. Maaf, ini yang A itu bukannya 180.000 ya, tapi 180 juta. Sorry, ini kurang 03 ya. Kemudian untuk Z-nya itu ada 160 juta. Jadi dengan jumlah produksi yang diharapkan dari 2.000 unit, maka lokasi Y di Y itu yang paling memberikan biaya yang paling kecil ya. Maka perlu direkomendasi. Nah, ini bisa dilihat. Kalau mau mendirikan suatu perusahaan, dilihat dari tadi biayanya ya, biaya paling kecil. Kemudian di sini kalau dilihat faktor-faktor pendirian klinik tadi, yang nilai yang paling besar, yang memberikan keuntungan ya. Nah, jadi kita bisa melihat kalau digunakan untuk faktor yang dinilai itu adalah yang paling besar menguntungkan, tapi kalau biaya cari yang paling kecil. Kemudian ini adalah grafiknya nih apabila digambarkan antara lokasi X, lokasi Y, dan lokasi Z. Yang akan kita pilih tadi adalah lokasi Y. Ya, karena Y itu adalah yang mempunyai biaya paling kecil. Nah, kita lihat di sini ada pada volume 1.000 unit ya. Pada volume 1.000 unit itu ada di
garis yang horizontal itu ada 1000 unit, di mana X-nya itu pada volume 1000 unit, biaya X dan Y-nya itu sama. Ya. Kemudian di 2500 itu juga sama, tuh lihat garisnya ya. Kemudian untuk volume yang kurang dari 1000, berarti kurang dari 1000 ya, ke sana lagi itu ada nilai 500 ya. Dan sebelumnya itu biaya yang terendah adalah di X. Kalau volumenya itu lebih dari seminggu, maka bisa X, bisa Y dan bisa Z-nya. Tapi kita melihat biaya yang terendah dengan volume yang lebih dari 1000 dan kurang dari 2500 adalah Y, gitu ya. Jadi bisa dilihat di situ untuk volume yang produknya itu lebih besar daripada 2500 gitu adalah Z ya, Z. Tapi kalau produksinya itu 2000, pada saat 2000 unit biaya yang paling rendah adalah Y. Jadi bisa dilihat di situ dengan sudah saya warnain ya, ini dengan warna-warna yang berbeda. Jadi tempat yang Y ini adalah memberikan keuntungan yang cukup besar untuk pendirian suatu pabrik. Gitu. Lanjut ke strategi lokasi pelayanan jasa, ini fokus ke sektor industri ya, di mana harus meminimalkan biaya. Kemudian bagaimana bisa memaksimalkan pendapatan. Lokasi yang spesifik bagi perusahaan itu sering sekali memberikan pendapatan itu malah ada lebih besar daripada biayanya. Nah, ini kurang menguntungkan. Oke, ini ada 8 komponen utama untuk suatu perusahaan jasa. Ya, rekan-rekan bisa pelajarin. Ya, tidak jauh beda dengan pembahasan yang di sebelumnya tadi. Nah, ini kalau melihat ya, ada perusahaan konveksi yang kita kasih nama Berdikari. Di sini ada Berdikari, ini ada 2 kota, yaitu kota Semarang dan kota Yogyakarta. Diketahui bahwa permintaan di kota Semarang itu rata-rata 20.000 potong setiap tahun. Datanya adalah sebagai berikut untuk Semarang. Ya, kita bisa melihat jenis biayanya, kemudian ada kota Jogja dan Semarang. Ini bisa diperhatikan. Harga bahan baku di kota Semarang lebih mahal. Biaya pengiriman per potongnya ternyata Jogja lebih mahal. Gaji administrasi per bulan untuk karyawan itu Jogja lebih mahal. Upah buruh per potongnya lebih besar di Jogja. Ini biaya yang paling banyak keluar masih di Jogja. Kemudian biaya lain-lain juga di Jogja paling besar. Ini kalau perusahaan seperti ini, maka kita akan mendirikan perusahaan, kita akan memilih kota Semarang, begitu ya. Nah, dari data di atas, saudara diminta untuk memberikan recommended pada perusahaan berdikari. Di kota mana sebaiknya lokasi pabrik diproduksi sebanyak 20.000 potong per tahunnya. Begitu ya, jadi kita bisa melihat tadi secara logika aja itu tadi biayanya gede-gede banget yang ada di kota Jogja gitu ya. Jadi kita mengambilnya, Semarang adalah kota yang lebih bagus tapi biaya bangunan di kota Semarang itu jauh lebih besar. Dan di Jogja itu 250 juta dengan umur ekonomis masing-masing sama 10 tahun bangunannya. Oke, begitu saja rekan-rekan mahasiswa materi kali ini. Semoga bisa memberikan kejernihan ya untuk penentuan lokasi yang ideal untuk suatu pabrik ya. Jika ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan, bisa ditanyakan. Terima kasih dan mohon maaf atas
tutur kata yang salah atau kekurangan dalam penyampaian saya. Ya, ini kondisi hujan besar sekali, jadi mungkin suara saya kurang didengar oleh rekan-rekan mahasiswa. Dan semoga ini tidak mengurangi semangat dan niat yang baik ya. Begitu saja, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.